جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوان dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pengkajian kitab Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang mana kita membahas pada pagi hari yang berbahagia ini suatu pasal atau muqaddimah atau awal dari suatu pasal, Lawazimur Raja. Assalamualaikum. Lawazimur Raja. Ya, suruh matiin ini. Lawazimur Raja, yaitu konsekuensi dari harapan. Konsekuensi dari harapan. Yang mana kita menginginkan adanya pembenahan terhadap mindset sebagian dari kaum muslimin, terutama dari kita ya, akan salah kaprahnya fikiran tentang harapan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun Lawazimur Raja. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah: wa mimma yanbaghi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Di antara hal yang pantas untuk diilmui, bahwasanya barang siapa yang mengharapkan sesuatu, maka harapan tersebut berkonsekuensi melazimkan dan memastikan adanya tiga hal. Siapa yang punya harapan atau berharap akan sesuatu, maka pasti ada tiga konsekuensi disebabkan harapan tersebut. Ahaduhuma mahabbatu ma yarjuh. Konsekuensi pertama dari harapan, mahabbah, yaitu mencintai ma yarjuh, menyukai, mencintai hal yang dia harap, mencintai harapannya, mencintai hal yang dia harap. Ya, tidak ada orang mengharapkan sesuatu dan dia tidak menyukai apa yang dia harap sendiri, gitu loh. Tidak ada orang yang berharap akan masuk surga sementara dia tidak mau masuk surga. Tidak ada orang yang berharap menang pertandingan kecuali dia suka menang. Maka menyukai hal yang dia harapkan itu adalah konsekuensi harapan. Kelaziman, gak mungkin terpisahkan. Itu yang pertama. Ats-tsani khaufuhu min fawatih. Kekhawatiran dia tidak mendapatkan apa yang dia harap. Kekhawatiran hilangnya apa yang dia harap. Ya, mana Pak Abu Rahmat? Masya Allah. Khawatir kehilangan hal yang dia harap. Jadi udah dua nih terkumpul nih. Dari konsekuensi harapan, yaitu mencintai apa yang diharap, khawatir kehilangan apa yang diharap.
Ats-tsalits sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Dia berjuang untuk mendapatkan harapannya semampu mungkin. Ya, dia berjuang, dia berusaha untuk mendapatkan harapannya semampu mungkin, sebisa dia. Yang pertama dan kedua itu amalan hati, perbuatan hati. Yang ketiga adalah hal yang biasanya dilakukan anggota tubuh, namun hatilah yang menggerakkannya. Jadi yang pertama, mencintai apa yang diharap. Kedua, khawatir kehilangan apa yang diharap. Ketiga, berusaha. Nah, karena dia berharap, maka dia mencintai yang diharap dan khawatir kehilangan yang diharap. Dan karena dia mencintai apa yang dia harap dan khawatir kehilangan akannya, maka dia pun berusaha untuk mendapatkan apa yang dia harap. Dan untuk segala hal di dunia ini, harapan mesti begini. Antum berharap pada seseorang, maka pasti antum mencintai orang yang antum harapkan dan mencintai apa yang antum inginkan dari orang tersebut. Dan antum mengkhawatirkan kehilangan orang tersebut atau kehilangan apa yang antum harapkan dari orang tersebut. Dan antum akan berusaha, berjuang semampunya antum agar mendapatkan apa yang antum harapkan dari orang tersebut. Ya. Kalau antum mengharapkan ilmu dari seorang ustadz misalnya, maka antum pasti menyukai ustadz tersebut. Coba, kajian di YouTube itu sangat banyak. Ya. Yang nonton beda-beda, berapa antar ustadz beda-beda, berapa kuantitasnya. Makanya rata-rata kebanyakan yang menonton ustadz fulan itu yang suka dengan ustadz fulan, fansnya atau memang cocok dengan penjelasannya, ya kan? Berarti orang-orang ini ada harapan terhadap ustadz ini untuk mendapatkan ilmu darinya. Mahabbatu ma yarjuhu. Dan semakin dia berharap, maka dia akan semakin khawatir kalau misalnya internetnya mati misalnya. Atau ustadznya kok tiba-tiba selesai kajian dan seterusnya. Ya mati. Pengen diterusin. Aduh, kuota habis. Ya. Ada kekhawatiran kehilangan apa yang dia harap dari ilmu atau dari penjelasan ustadz tersebut. Dan dia akan berusaha bagaimana caranya untuk menghasilkan atau mendapatkan apa yang dia harap. Ketika kuotanya habis, dia beli lagi kuota. Dia beli lagi pulsa internet. Itu namanya ada harapan. Ya. Kalau misalnya kita punya harapan terhadap misalnya perempuan, kita ingin menikahinya, pasti tiga ini ada. Kita mencintai perempuan tersebut. Kita khawatir kehilangannya. Dan kita akan berusaha untuk entah melamarnya sampai menikahinya sampai mendapatkan. Kita berharap anak kita itu jadi ulama. Maka pasti kita mencintai anak ini. Coba ada nggak seorang bapak pengen anaknya jadi ulama, tapi bapak ini benci banget sama anaknya? Nggak bisa. Kamu jadi ulama ya, bapak nggak suka sama kamu. Bingung juga anaknya ini, bapak maunya apa? Ya kan? Dan karena bapak ini berharap anaknya jadi ulama atau jadi ustadz, maka bapak ini khawatir, cemas akan keagamaan anaknya ini. Selalu mendoakan, selalu berharap pada Allah agar anak ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah. Ustadz ya, tentu ustadz ada beragam macam ya. Ada ustadz masyarakat, ada ustadz pesantren, ada ustadz guru TPA ya. Semakin seorang ustadz itu terbuka untuk umat, itu semakin berat risikonya. Betul nggak, Bib? Betul nggak, Pak Muhammad? Nggak tahu. Belum pernah ngerasain jadi ustadz. Iya. Tapi semakin sempit, semakin kerucut lahan dakwahnya, itu semakin kecil resikonya. Tapi high risk, high return. Ya, semakin tinggi resiko, timbal balik itu semakin besar.
Artinya kalau antum bisa mengambil resiko dan antum berhasil, maka keuntungan, advantage dan labanya itu lebih besar. Ini pemasaran ekonomi sebenarnya. Tapi untuk pahala juga begitu. Semakin besar resiko antum, bisa jadi semakin besar pahala antum. Ya, jadi bapak ini karena mengharap anaknya akan menjadi soleh atau alim, maka pasti dia mencintai anaknya. Dan dia berharap dan dia khawatir anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Dan bapak ini akan betul-betul berjuang entah mencari nafkah halal, memasukkannya ke pesantren, atau mendoakannya betul-betul supaya anak ini dapat sesuai dengan harapan bapaknya. Wa qala rahimahullah, wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalika fahuwa min babil amani. Adapun kalau misalnya roja, yaitu berharap, tapi harapannya tidak diqarinkan, tidak diselaraskan, tidak disandingkan sesuatu pun dari tiga ini, maka harapan tersebut masuk ke dalam bab al-amani, angan-angan belaka. Jadi ada yang namanya roja, yaitu harapan, ada yang namanya amani, yaitu angan-angan belaka. Ya. Jadi ada roja dan ada amani. Qala rahimahullah, war roja'u syai'un wal amaniyu syai'un akhar. Wal amaniyu syai'un akhar. Harapan itu ada satu. Harapan adalah harapan. Dan angan-angan adalah angan-angan. Dua hal yang berbeda. Fakullu rajin khaifun. Setiap orang yang berharap, maka pasti dia punya kekhawatiran. Setiap orang yang berharap, pasti dia punya kekhawatiran. Adapun urusan kekhawatirannya itu positif atau negatif, itu tergantung dengan harapannya. Ya, setiap orang yang berharap pasti memiliki kekhawatiran. Ya. Kalau antum berharap ridha Allah, pasti antum khawatir antum tidak diridhai oleh Allah. Kalau antum berharap sholat subuh antum tadi diterima, pasti ada kekhawatiran tidak diterima. Nah ini, kalau ternyata antum sholat udah biasa sholatnya nggak ada rasa apa-apa. Mungkin kayak gitu. Dan kebanyakan orang kayak gitu. Sholat, iya saya tunaikan kewajiban. Tapi tidak ada kekhawatiran amalan ini ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka berarti antum belum begitu tulus dan belum begitu berharap kepada Allah. Betapa banyaknya sholat-sholat yang telah kita lakukan hanya sebagai penunaian kewajiban, dan setelah itu tidak ada rasa. Karena apa? Tidak tertanam di sholat tersebut kekhawatiran tidak diterimanya sholat. Makanya kan udahlah, nggak usah dipikirin. Ya khalas, nggak dijaga sholatnya, nggak dijaga kekhusyuannya. Udah yang penting saya tunaikan kewajiban lah. Enggak, ini berarti harapannya itu rendah, atau bisa kemudian masuk ke dalam bab al-amani. Antum cuman angan-angan belaka, nggak ada harapan antum sebenarnya. Apalagi kalau yang sholat cuman karena nggak enak dilihat, kalau dilihat nggak sholat nggak enak, makanya udahlah ikutan sholat. Bahkan mungkin nggak pernah sholat kecuali Jumatan. Itu pun Jumatan karena nggak enak di kantornya, dia laki-laki sendiri yang nggak Jumatan, maka dia pun ikut Jumatan. Lalu pas Jumatan dia ngapain? Duduk. Kalau nggak ngobrol, kalau nggak ngorok, kalau nggak main HP. Masya Allah. Ini berarti apa? Tidak ada harapan. Tidak ada rasa cinta terhadap ibadah tersebut. Tidak ada kekhawatiran tidak diterimanya ibadah tersebut. Dan juga tidak ada usaha bagi dia. Pun kalau dia berusaha, itu pun karena nggak enakan sama orang. Auzubillah min dzalik. Nah, kita nutut ilmu syar'i, ikhwan. Apa pun ilmunya? Ilmu syar'i. Ada orang mencintai ilmu syar'i? Banyak. Tapi ketika dia belajar ilmu syar'i, mempelajarinya, mengajarkannya, apakah terbit di qalbunya khawatir ini ilmu saya ajarkan atau saya pelajari, khawatir nggak diterima sama Allah Ta'ala? Ada nggak perasaan kayak gitu?
Ya. Nah, ini yang kedua, ini yang banyak dari kita luput perhatian untuk khawatir amal kita tidak diterima. Kemudian yang ketiga yaitu usaha. Fakullu rajin khaifun. Setiap orang yang berharap pasti dia memiliki kekhawatiran. Wasairu 'ala at-tariqi idza khafa asra'a as-sayra makhafatal fawat. Nah, ini Masya Allah. As-sairu ila at-tariqi idza khafa. Orang yang berjalan malam. Ini as-sair, sara yasir memang berjalan, tapi berjalannya malam, sirah. As-sairu 'ala at-tariq, berjalan di malam hari di atas jalanan. Idza khafa, kalau dia punya kekhawatiran, asra'a as-sayra makhafatal fawat, pasti dia akan mempercepat langkah jalannya, khawatir dia kehilangan momentum, atau khawatir dia tidak sampai, khawatir dia terkena bahaya terlebih dahulu sebelum sampai. Faham gak ini kiasannya? Iya. Kita kasih contoh di kenyataan yang biasa, mungkin banyak orang terjadi pada mereka atau pada kita. Kalau misalnya kita jalan di jalanan yang gelap dan jalan tersebut terkenal banyak begalnya, ceritanya ya. Dan di sampingnya hutan-hutan. Kira-kira antum akan memperlambat jalan atau mempercepat? Mempercepat. Kalau memperlambat berarti antum nantang ini, ya. Antum nantang ini. Dan itu masyhur populer di area situ, banyak begalnya. Ada rasa takut secara tabi'i, ada. Maka langsung antum ngegas langsung supaya apa? Supaya tidak kena dengan fitnah mereka. Kenapa antum melakukan itu? Kenapa antum khawatir kena fitnah mereka? Karena khawatir kalau antum kena begal, antum nggak sampai tujuan, ya kan gitu. Begitu pula dengan amalan saleh yang juga dipupuk di atas rasa takut tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka antum akan bergegas beramal saleh dan antum berusaha agar bagaimana caranya supaya amalan ini sampai kepada Allah Ta'ala. Lebih cepat sampai, lebih baik, gitu kan. Seperti itu, ya. Makanya ajaib kita ini mendengar azan bahkan sampai qomat itu tidak terketuk kalbunya ke masjid. Ini ana nggak ngomong kepada orang-orang yang masih berpendapat tidak sholat di masjid, ya. Itu urusan mereka dan akhirat mereka, ya. Tapi kita bicara kepada hukum asal, ya. Ada azan, ada iqamah, dan dia tidak maksudnya bugar, tidak bergegas, tidak ada rasa untuk ingin cepat-cepat ke masjid gitu loh. Ya, padahal hakikatnya hidup kita ini, keseharian kita ini menyibukkan dengan ibadah. Keseharian kita ini hanyalah menunggu waktu sholat. Iya. Sambil bekerja itu menunggu waktu sholat 5 waktu, khalas. Arihna bis shalah, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Orang istirahat itu kan mencari rohah, ya kan? Istirahat dari bahasa Arab istirahah, mencari rehat. Rehat itu apa? Santai. Dan orang itu yang cari. Orang nyarinya apa? Senang, santai, nyantai. Itu kan gitu. Nah, Rasulullah SAW mencari hidup santai dengan salat. Jadi barang siapa yang pengen hidupnya santai, salatlah. Maksudnya jaga salatnya. Ya. Maka arihna bis shalah itu keseharian 5 waktu berjamaah di masjid. Kecuali kalau beruzur, ya. Ya. Maka seseorang yang punya harapan kepada Allah, dia akan khawatir kalau ada satu dari salat ini luput berjamaah. Ini terlepas dari pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Kita udah sekarang kalau bisa untuk tazkiyatun nufus ini kita menghindari sekat-sekat mazhab. Kembali ke dalil aja dulu. Ya.
Maka orang yang memiliki kekhawatiran, kesehariannya bobrok, kekhawatiran amalan umumnya tidak sampai kepada Allah, maka dia akan menjaga salatnya. Taib, qala rahimahullah wa fi jami'i Tirmidzi min hadits Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Barang siapa yang takut, khawatir, maka dia akan adlaj, berjalan di malam hari. Ya. Antum kalau misalnya ada di area pekuburan pemakaman dan itu mencekam, godaan-godaan banyak, bisikan-bisikan, kadang penampakan. Kira-kira antum betah nggak di situ? Nggak betah. Ada nggak kekhawatiran? Secara tabi'i ada. Ya, secara tabi'i ada kekhawatiran gitu karena ini nggak lazim, ini nggak wajar. Maka siapa yang takut, dia akan mulai berjalan. Waman adlaja balaghal manzil. Siapa yang berjalan di malam hari, maka dia akan sampai rumah. Dia akan sampai tujuan. Lebih cepat bahkan karena takutnya itu. Seseorang yang ketika dia naik motor tidak membawa jas hujan. Wah, udah mulai gerimis nih. Kira-kira mempercepat nggak? Pasti mempercepat. Kenapa mempercepat? Karena ada khawatir kebasahan. Khawatir kena madarat. Bahkan khawatir nggak sampai-sampai nih. Dia mempercepat. Waman adlaja balaghal manzil. Sampai kemudian dia apa? Sampai ke rumah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Ta'ala itu begitu mahal. Itu apa? Surga. Surga. Ya. Qala rahimallahu wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mali as-salihah fakadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mali as-salihah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menjadikan ar-raja, yaitu harapan, itu miliknya orang-orang yang rajin beramal saleh. Begitu juga Allah jadikan rasa takut itu dimiliki oleh orang-orang yang rajin beramal saleh. Jadi orang yang rajin beramal saleh itu tidak hanya berharap, tapi juga memiliki kekhawatiran dan takut jika apa yang diharapkan itu hilang. Itu baru sehakikatnya harapan. Contoh, antum misalnya memesan sekian ton atau sekian karton parfum untuk didagangkan di Indonesia. Antum request dari toko di Saudi. Ya. Antum berharap nggak barang tersebut datang ke toko antum? Berharap kan? Apalagi antum udah bayar kan? Ketahuilah barang dagangan Allah itu jauh lebih mahal daripada itu. Tapi mudah untuk antum lakukan kalau Allah mudahkan. Tapi kembali ke yang tahu contoh deh. Antum berharap kan itu datang. Ada nggak kekhawatiran kalau kapal karam tenggelam, nggak boleh pakai pesawat ya? Kalau itu ya, parfum nggak bisa pakai pesawat kan ya? Pakai kapal laut kan ya? Apa meledak misalnya kan parfum? Ada nggak kekhawatiran gitu? Ada. Ternyata kargo yang antum order pakai kargo yang terkenal banyak kasus meledaknya. Karena mungkin penataannya kurang benar, atau kapalnya gimana dan seterusnya. Makin khawatir nggak antum? Makin khawatir. Karena antum tahu kelemahan dari kargo tersebut. Bagaimana kalau misalnya antum berharap amalan antum sampai kepada Allah Ta'ala, diterima oleh Allah? Ada harapan, alhamdulillah. Dan antum takut nggak diterima. Nah,
kalau dalam bab ini, konteks ini, semakin antum khawatir tidak diterima, itu berarti semakin tinggi iman antum dan semakin tinggi keikhlasan antum, insyaallah. Dan di antara hal yang bisa memupuk kekhawatiran ini semakin tajam adalah antum merasa diri antum begitu penuh dosa dan penuh salah dan kurang. Dan itu semakin tinggi kadar imannya, insyaallah. Paham nggak masing-masing? Nah. Jadi ketika kita merasa diri kita ini muqassir, dhaif, lemah, makin ngerasa gitu, makin khawatir kita tidak diterima amal-amalannya. Dan itu makin bagus. Begitu. Jadi ar-raja dan al-khauf itu milik orang-orang yang beramal saleh, bukan milik orang-orang yang berpangku tangan dari amal saleh. Fa'ulima anna ar-raja wal khauf an-nafi'a huwa maqtarana bihi al-amal salih. Maka diketahuilah bahwasanya ar-raja, harapan dan rasa takut yang bermanfaat, itu adalah apa yang disandingkan dengan amalan saleh. Adapun yang tidak disandingkan dengan amal saleh maka tidak termasuk ar-raja, melainkan itu masuknya apa? Al-amani, angan-angan. Surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sangat hati-hati waspada karena takut azab Rabb-nya. Berarti khasyah, khauf, khawatir. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, ya, mereka rajin sedekah dengan hati, wa qulubuhum wajilah, dengan hati penuh rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ulaika, nah mereka inilah orang-orang yang punya roja dan khasyah dan khauf. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Musara'a fil khairat. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih awal memperoleh kebaikan-kebaikan tersebut, dunia dan akhirat. Jadi khauf dan roja pada hakikatnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang beramal saleh. Tidak dimiliki oleh orang-orang yang sebatas ngomong. Wa qad rawa at-Tirmidzi fi Jami'ih an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat yang tadi Al-Mu'minun. Faqultu ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang disebutkan di Al-Mu'minun 57 sampai 61 ini adalah orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri? Apakah mereka itu orang-orang yang memang memiliki harapan kepada Allah dan rasa khawatir terhadap neraka Allah? Maka kemudian kata Nabi SAW, la, tidak. Ya bintas Siddiq, wahai putrinya Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Melainkan mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka orang yang salat. Mereka orang yang sedekah. Wa yakhafuna an la tutaqabbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang khawatir tidak diterima amalan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka inilah orang-orang yang bermusara'ah, bergegas, berlomba-lomba mempercepat kebaikan. Itu orang seperti itu. Semangat melakukan kebaikan. Begitu. Jadi orang kalau punya harapan berarti orang yang berusaha. Begitu ya, kawan. Baik, kita lanjut ke kitab Ta'sil fi Talab al-Ilm wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.